Selamat pagi anak-anak. Bagaimana pagi hari ini? Kalian bangun jam berapa? Anak-anak, Bapak Mario akan tetap mengingatkan agar kalian selalu bangun di pagi hari dan tidurnya juga jangan melarut ya. Nah, hari ini Bapak Mario akan mengajarkan pelajaran ke-58 mengenai peluang matematika. Kemarin kita juga belajar tentang peluang matematika, tapi kali ini adalah bagian yang kedua. Menurut kalian, pelajaran peluang matematika ini sulit atau mudah ya? Coba kalian kasih komen dulu di bawah di channel YouTube ini. Menurut kalian mudah atau sulit? Kalau mudah, mengapa mudah? Kalau sulit, mengapa sulit? Nanti Bapak Mario akan pikirkan apakah kita perlu melakukan Zoom khusus pelajaran ini, karena pelajaran peluang matematika ini sangat-sangat mudah dan sangat-sangat menyenangkan. Yuk, kita lanjut saja yuk. Anak-anak, di dalam kita menentukan peluang, kita pasti menulisnya ya nih, sangat umum ditulis di dalam bentuk pecahan. Jadi kita akan selalu menulisnya dalam bentuk pecahan. Karena angka atau nilai dalam peluang itu kan antara 0 dan 1 saja. Ya, 0 dan 1. Kalau 0 tidak mungkin, kalau 1 pasti. Tapi kalau di antara 1 dan 0 bisa kemungkinan besar, bisa kemungkinan kecil. Kalau dalam pecahan dalam peluang, bagian penyebut ya, penyebut itu kan yang bagian bawah. Itu adalah banyaknya semua kemungkinan yang dapat terjadi. Jadi semuanya. Sedangkan kalau bagian pembilang itu adalah banyaknya kejadian yang ingin kita tentukan. Jadi sama seperti pecahan pada sebuah diagram atau sebuah gambar lingkaran. Kalau yang diarsirnya 2 dari 3, berarti 2/3. Kalau yang diarsirnya 3 dari 5 bagian, berarti 3/5. Kalau yang diarsirnya 1 dari 5, berarti 1/5. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung saja yuk. Nih, di sini Bapak akan menggunakan yang baru ya. Kalau kemarin kan ada bola, ada dadu. Sekarang menggunakan lingkaran. Lingkaran ini yang ada bagian di tengahnya bisa diputar. Kita sebutnya sebagai spinner ya. Spinner. Nah, lingkaran ini dibagi menjadi 5 bagian sama besar. 5 bagian sama besar ini kita sebut sebagai juring. Di dalam matematika, kalau lingkaran kita bagi itu disebutnya juring. Ada juring A, B, C, D, dan E, atau disebut juga sebagai sektor. Karena dibagi sama besar, berarti peluang nilai A untuk keluar jika panah ini diputar, peluangnya panah ini menuju huruf A adalah 1/5. Kenapa? Karena dia sektornya hanya ada 1 dari keseluruh bagian sektor, yaitu 5. Begitu juga dengan B. Jika spinner ini kita putar, nanti panah ini, nilai peluang B tertunjuk oleh panah ini adalah 1/5. Mengapa? Karena B ini wilayahnya cuma 1 dari semua wilayah, yaitu 5. Sehingga A, B, C, dan E kalau kita jumlahkan, peluangnya adalah 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, sama dengan 1. Kita lihat contoh soalnya. Ini dia. Spinner di kanan memiliki 5 bagian yang diberi label A, B, dan C. Ya, A, B, dan C. Dibagi 5, tetapi hanya diberi label A, B, dan C. A-nya ada 1, C-nya ada 3, B-nya ada 1. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Jika jarum spinner tersebut diputar, jadi jarum ini kita putar dan berhenti di salah satu sektor, maka berapakah peluang jarum untuk berhenti pada sektor berlabel A? Kita lihat label A ada berapa sektor di sini? Ada 1. Semua sektor ada berapa? Ada 5. Berarti peluangnya adalah 1/5. Kita bisa menulisnya ya. Berarti peluangnya 1/5. Nah, berapakah peluang jarum untuk berhenti pada sektor
berlabel C. C ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti peluangnya lebih besar ya anak-anak. Kenapa? Karena ada 3 sektor dari 5 sektor. Jadi peluang jarum untuk berhenti pada sektor berlabel C adalah 3/5. Sangat mudah kan? Yuk kita lanjut saja biar tidak bingung. Nah, kalian juga bisa menemukan sektor seperti ini. Lihat ya, ini ada sektor A jumlahnya 1, sektor C juga ada 1, sektor B juga sebenarnya ada 1. Tetapi karena dia lebih besar, kita tidak bisa menyebutnya 1. Berarti B ini memiliki peluang yang lebih besar karena dia wilayahnya atau luas juringnya lebih besar daripada A dan C. Oleh karena itu, kita boleh membaginya menjadi 2 seperti ini agar semuanya sama besar sehingga peluangnya sama. Berarti kita bisa melihat bahwa B memiliki 1, 2 juring, jadi peluangnya lebih besar. Kita bisa membaginya seperti ini anak-anak. Nah, jadi disinilah baru terlihat. Kalau tadi kan tidak terlihat ya. Ini coba Bapak hapus dulu, kita ulang. Nah, tadinya kan seperti ini. Ya. Setelah kita bagi sama rata, barulah kita mengetahui bahwa sektor B ini memiliki 2 wilayah. Jadi peluang B itu lebih besar daripada C dan A. Kita lanjut yuk. Ini dia contoh soalnya. Tapi di sini Bapak Mario menggunakan angka 1, 2, dan 3. Di sini ada spinner yang memiliki 3 bagian. Diberi labelnya 1, 2, dan 3. Jika jarum spinner tersebut kita putar dan berhenti di salah satu sektor, maka berapa peluang jarum untuk berhenti pada sektor berlabel 1? Ini berlabel 1. Dia ada berapa sektor anak-anak? Ada 1 sektor. Semua sektor ada berapa? Memang terlihatnya 3 ya, 1, 2, 3. Tetapi ini belum sama besar. Berarti kita harus bagi ini menjadi 2, sektor 2-nya. Barulah di sini kita bisa tahu semua sektor jumlahnya ada 4. Jadi peluangnya adalah 1/4. Kalau yang berlabel 2, karena dia punya 2 sektor, kita menulisnya 2. Seluruh sektor ada berapa? Ada 4. Jadi peluangnya adalah 2/4. 2/4 ini kalian bisa sederhanakan menjadi 1/2 atau setengah. Nah, ini kan setengah ya. Area 2 ini adalah setengah lingkaran. Jadi setengah. Cara menyederhanakannya 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Tapi kalau kalian tidak menyederhanakan tidak apa-apa. Bapak akan tetap membenarkan jawaban kalian. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada lagi contoh spinner. Kita bisa melihat di sini ya, wilayah 2 atau sektor 2 ini lebih luas. Oleh karena itu kita harus membaginya menjadi 2 bagian dulu supaya dia sama besar. Sehingga kita bisa melihat bahwa sektor 2 ini memiliki 2 juring, yaitu juring A dan juring B. Mari kita jawab pertanyaan ini. Apakah setiap sektor memiliki nilai peluang yang sama? Tidak anak-anak ya. Jawabannya adalah tidak. Wow, tulisannya bagus sekali. Tidak, kenapa? Karena wilayah atau sektor 2 itu lebih besar. Sektor manakah yang nilai peluangnya paling besar? Tadi sudah Bapak jelaskan. Kalian jawabnya sektor 2. Anak-anak, kalian harus menjawabnya seperti ini ya, sektor 2. Jangan langsung jawab 2 saja, nanti Bapak kemarin yang kasih nilainya setengah. Lanjut. Tada! Wah, ini gambar apa anak-anak? Dadu. Nah, Bapak Mario mau kalian
mengirimkan WA langsung ke Bapak Mario. Caranya adalah kalian cukup menuliskan nama, ini kayak di kuis-kuis ya biar seru. Nama, lalu spasi, lalu kalian tulis di sini mau, gitu. Nama mau. Contoh, misalkan namanya Budi, jadi kalian kirimnya Budi spasi mau. Nanti semua anak yang WA Bapak Mario, Bapak kasih hadiah berupa dadu, tetapi diundi ya. Kalau yang ngirimnya sampai 30 anak, wah berarti banyak sekali. Nah, kirimnya seperti ini aja. Budi mau, Mario mau, Asti mau, gitu. Itu saja yang diketik, jangan diketik kata-kata yang lain. Nanti Bapak undi, Bapak akan pilih berapa ya? 7 lah, 7 anak dari 5A 5B diundi. Nanti langsung dapat dadu dari Bapak Mario. Oke. Bapak Mario mau menyapa siapa ya hari ini? Tunggu, kita cek dulu. Oh, Bapak Mario mau menyapa anak kelas 5A lagi, tapi nomor urut 12. Siapa ya nomor urut 12? Anak-anak ada yang tahu tidak? Namanya adalah Queenie. Queen itu double N. Queen, anak-anak, Bapak mau cerita tentang Queen ya. Queen, kalau kalian mau menyaksikan video ini, Bapak senang sekali. Queen ini anaknya sama seperti kalian sih, dia rajin sekali, dia mandiri anak-anak. Jadi dia tidak merepotkan orang tuanya, dia selalu berusaha untuk memahami pelajarannya dan mengerjakannya sendiri. Nah, Bapak Mario mau kalian meneladani atau mengikuti contoh dari cara belajarnya Queen. Dia selalu rajin Zoom, memakai seragam. Terus terang ya, Queen ini adalah salah satu siswa di kelas 5. Salah satu, berarti ada beberapa yang bagus juga, tapi Bapak mau sebut Queen. Dia anak yang luar biasa. Tolong kalian boleh tanya-tanya ke dia, Queen, gimana sih cara belajarnya gitu. Karena walaupun nilainya maksudnya nggak selalu 100, nggak selalu 90 ya, tapi dia Bapak lihat mandiri lah, tidak menyusahkan orang tua. Dan juga tugas-tugasnya selalu dikumpulkan dengan lengkap. Yuk kalian sama-sama semangat sama seperti Queen ya. Bapak Mario dan Ibu Chen pasti akan sangat bangga dan senang. Nah, kita lanjut saja anak-anak. Mari melihat soal latihannya. Di sini ada spinner yang dibagi menjadi 5 sektor dan diberi label 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita perhatikan, ini sudah dibagi sama besar ya anak-anak ya. Berarti peluang mereka ini baik label 1, 2, 3, 4, dan 5 pasti peluangnya sama. Pertanyaan nomor 1. Jika jarum diputar dan berhenti pada salah satu sektor ya, sebutkan semua kemungkinan yang dapat terjadi. Sektor 1 itu ada 1. Semua sektor ada berapa anak-anak? Ada 5. Lalu ditambah sektor 2. Sektor 2 juga hanya ada 1. Dari semuanya 5. Lalu sektor 3. 1/5. Ini kalian tulis di latihan kalian ya. Tapi tidak perlu dikumpulkan. Biar kalian belajar saja. Nah, ini 1/5 ditambah 1/5. Wah, ini Bapak susah payah menulisnya anak-anak. Jumlahnya berapa semua? 1. Ini kemungkinan semua yang dapat terjadi. Oke, mengerti ya? Berapa nilai peluang bahwa jarum akan berhenti pada sektor berlabel 3? Label 3 ada berapa? Ada 1. Semua label ada berapa? Ada 5. Mudah kan? Berapa nilai peluang untuk yang berlabel bilangan lebih dari 3? Bilangan lebih dari 3 itu kan ada 4 dan 5. Berarti ada 2 dari semuanya berapa anak-anak? 5. Mudah kan? Berapa nilai peluang bahwa jarum akan berhenti di bilangan ganjil? Bilangan ganjil ada 1, ada 2, ada 3. Berarti semuanya ada 3. Semua label ada berapa? Ada 5. Mudah bukan? Berapa nilai peluang bahwa jarum
berhenti di bilangan genap. Bilangan genap hanya ada 1, ada 2. Berarti 2 dari semuanya 5. Sangat-sangat mudah. Jika jarum diputar berhenti pada salah satu sektor, sebutkan semua kemungkinan. Nah, kemungkinannya bagaimana ini? Karena di sini yang abu-abu ada 1, ada 2. Ini kita gabungkan saja. Jadi setengah. Yang putih juga ada 1, ada 2. Berarti kita gabungkan saja. Jadi setengah. Jadi semua kemungkinannya hanya ada 2 kemungkinan. Yang abu-abu setengah, yang putih setengah. Jumlahnya 1. Berapa nilai peluang bahwa jarum berhenti di sektor abu-abu? Tadi abu-abu sudah kita tulis ya. Dia ada 1, ada 2. Berarti 2. Keseluruhannya ada 4. Sederhanakan menjadi setengah. Putih juga sama. Apa warna yang peluangnya paling besar? Ada tidak? Tidak ada ya, karena ini sama. Jadi apa warna peluang yang paling besar? Tidak keduanya. Karena keduanya memiliki peluang yang sama besar. Jadi jawabannya adalah tidak keduanya. Mantap. Ini dia PR kalian. Yuk, semangat mengerjakan PR. Tolong dengan teliti. Ada perkalian 3. Perkalian 3 ini Bapak Mario mau ada caranya. Jangan langsung isinya. Bisa jadi kalian mengisinya menggunakan kalkulator. Hehehe. Nah, ini lanjut ya. Nah, ini kalau kalian bingung yang nomor 7, lihat di pelajaran part 9. Gunakan diagram yang seperti ini loh. Biarnya bingung, yang ada lebih tinggi, ada lebih rendah, lebih rendah lagi gitu. Ya. Oke anak-anak, itu saja. Sekian dari Bapak Mario. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.